Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pixie Cerita Horor. Untuk kisah kali ini masih ada kisah lanjutan dari Robert, sang dukun sakti dari Kalimantan. Sebuah kisah yang diambil dari tulisannya Om Ras. Sebuah kisah yang berjudul Santet Mematikan untuk Acil Mia. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Robert, panggil beberapa orang saat perahu jis milik keduanya menepi. Sudah seperti asli saja kok, Bet, ujar Rowan sambil tertawa. Robert mematikan mesin perahunya dan dengan sigap Rowan melompat ke atas lanting saat Rowan tengah mendapatkan tali perahu jis mereka. Terlihat orang-orang yang memanggil Robert tadi menghampiri. "Ada apa?" tanya Robert, menatap orang-orang itu. "Ada apa? Ausang sakit, Bet. Sakitnya parah. Sebaiknya kau segera pergi ke rumahnya, Bet." "Hah? Tidak bisa. Aku tidak bisa keluar daerah. Ternakku banyak." "Tidak, Bet. Ausang ini sudah dibawa pulang ke sini dan sekarang beliau ada di rumahnya," kata salah satu orang itu. Robert pun mengangguk. "Baiklah, aku pulang dulu ke rumah. Baru setelah itu aku akan ke rumah Pak Usang," ucap Robert. Seraya membantu Rowan untuk membersihkan hasil perburuan mereka. Robert dan Rowan memang baru pulang. Setelah 3 hari mereka pergi berburu. "Sudah, Bet, biar aku saja yang bersihkan sendiri. Sebaiknya kau pulang saja untuk melihat orang itu ke rumahnya," ujar Rowan. "Baiklah, aku pulang dulu. Nanti aku langsung ke rumahnya," ujar Robert langsung mengeluarkan parangnya dan mulai mencincang-cincang hewan buruannya itu. Mereka berhasil mendapatkan babi dan ular piton besar. Orang-orang yang mengetahui Rowan sedang membersihkan daging buruan lantas mulai berkumpul di pinggir sungai seperti biasa. Mereka rela menunggu untuk bisa membeli daging babi hutan yang katanya daging babi hutan jauh lebih lezat dibandingkan babi peliharaan. Rowan, aku beli 1 kilo daging babi dan juga 1 kilo daging ularnya ya," ujar kakek Silas. Setelah Rowan selesai membersihkan daging-daging tersebut, dengan cekatan Rowan menimbang daging itu menggunakan timbangan yang memang sudah dipasang di lanting tersebut. Sesuai dengan permintaan para pembeli, orang-orang yang mengantri tadi satu persatu mendekat. Hingga Rowan hampir kehabisan daging. "Mohon maaf teh, sisa yang ini untuk kami makan sendiri, sudah dijual lagi," ujar Rowan menunjuk ke sisa daging yang tinggal sedikit. Beberapa orang yang tidak kebagian hanya bisa menghela napas dan pulang dengan perasaan kecewa. Setelah orang-orang tadi pergi, lantas Rowan pun membersihkan diri, kemudian pulang dengan membawa barang-barangnya. Capek sekali, sampai rumah langsung masak, habis itu makan, lalu tiduran. Sesampai di rumah, Rowan pun menyimpan barang-barang itu di dapur, lalu mengambil beras untuk memasak nasi. Selagi menunggu nasi matang, Rowan langsung menyiapkan bumbu-bumbu untuk masak daging. Namun, baru saja ia mulai mengolah bumbu, Robert datang dan mengajaknya untuk melakukan ritual pengobatan. "Santai dulu, Bet, aku kelaparan ini. Nasi baru saja matang, tinggal masak lauknya," ujar Rowan. "Ya sudah, kalau begitu aku pergi sendiri," ujar Robert lalu pergi. Rowan langsung menghentikan aktivitas memasaknya. Lalu ia beranjak pergi untuk mengejar Robert yang sudah pergi lebih dulu. Meski Rowan tidak tahu rumah Pak Osang itu di mana, tapi berkat bantuan baluk peliharaannya, dia berhasil menemukan rumah itu. Rowan lalu masuk ke dalam rumah dan dia melihat Robert sudah duduk bersila dengan mata terpejam. Rowan lantas ikut duduk di samping Robert dan mulutnya mulai berkomat kami. Rowan mulai mengikuti jejak Robert dan dia pun berhasil selamat. Terlihat Robert sedang bersama seorang perempuan. "Wan, bantu gadis ini, antarkan dia pulang," gumam Robert kepada Rowan. Namun saat gadis itu melihat ke arahnya, jantung Rowan berdetak tidak karuan. "Itu dia, gadis itu," gumam Rowan pelan. Namun sesaat Rowan pun lantas tersenyum saat menyadari raut wajah si gadis cantik yang kaget melihat Rowan. Kau teman baruku, tidak menyangka kita akan bertemu di sini," ucap Rowan sambil sebisa mungkin menyembunyikan perasaan senangnya. "Kau ada urusan apa di sini? Apa kau juga mengobati seseorang yang disantet dukun itu?"
Atau mungkin dia sudah merebut kalianmu ya? Tanya si gadis cantik. Begini, aku sebenarnya tidak ada urusan dengan dukun itu. Aku di sini hanya membantu kakakku. Dia itu sama sepertimu, pandai mengobati orang, jawab Rowan. Oh, waktu itu kau langsung pergi sebelum kita sempat berkenalan. Siapa namamu? Tanya Rowan pada gadis itu. Lampe, Lampe, kata si gadis cantik berulang-ulang kali, membuat alis mata Rowan berkerut. Hah? Apa benar itu namanya? Kok namanya sungguh aneh ya? Rowan membatin, namun belum sempat dia memperkenalkan diri pada gadis itu. Gadis cantik itu tiba-tiba saja menjauh. Kamu mau kemana? Tanya Rowan seraya mengikuti gadis cantik. Mata Rowan melotot ketika ia melihat sosok makhluk seperti kera yang sedang terluka cukup parah. Gadis itu menangis histeris sambil memanggil-manggil nama Lampe. Dan baru saja Rowan sadar, ternyata Lampe itu adalah nama dari makhluk tersebut. Oh, jadi Lampe itu nama makhluk ini. Tanpa sadar Rowan berkata. Ia lantas berjongkok memperhatikan si makhluk yang terluka. Tolong jaga Lampe, aku harus membalas dukun itu, ucap si gadis di sela tangisnya. Tidak, kau masih lemah. Sebaiknya kau serahkan saja si dukun itu pada kakakku. Dia pasti akan menghabisinya. Lebih baik sekarang kita fokus pada makhluk ini. Tapi berhubung aku tidak bisa menyembuhkan luka jin, jadi kurasa kita harus membawanya ke tempat di mana dia berasal. Kurasa itu satu-satunya cara agar dia bisa mengobati lukanya sendiri, ujar Rowan, mencoba menahan si gadis agar tidak mendekat pada Robert yang sedang berkelahi dengan dukun lawannya itu. Entah apa yang dipikirkan oleh gadis itu, yang pasti dia langsung mengusap air matanya, lalu berbalik dan berusaha mengangkat makhluk tersebut seorang diri. Aduh, sini, biar aku yang angkat, ujar Rowan yang baru menyadari keinginan si gadis. Akan tetapi, saat melihat kembali tubuh si makhluk yang lumayan besar itu, Rowan lantas memilih untuk meminta bantuan para peliharaannya. Saat peliharaannya itu muncul, ia terlihat membungkuk hormat pada si gadis. Untukku, tanya gadis. Sudah, kau tidak perlu bertanya padanya, karena dia ini adalah peliharaanku, jadi dia pasti akan menuruti semua yang aku perintahkan, ujar Rowan dengan senyum bangga yang menghiasi wajahnya. Si gadis tampak mengerutkan alis dan menatap Rowan dari ujung kepala hingga ke ujung kaki, membuat Rowan menjadi salah tingkah. Semua jin sama seperti kita, mereka juga berhak diperlakukan dengan baik, kata si gadis. Rowan terdiam, kemudian mengangguk-anggukkan senyuman bangga yang menghiasi wajahnya. Tapi seketika senyum Rowan menghilang ketika Rowan dan peliharaannya lalu membantu gadis itu. Berapa banyak orang yang sudah kau bunuh, ha? Tanya Robert pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu menunduk, wajahnya yang keriput sudah dipenuhi oleh darah. Dulu aku ini memang kejam, tapi aku tidak sebangsat kau, yang bahkan tega menyakiti seorang gadis. Dasar bajingan, sampah, umpat Robert pada lelaki tua tersebut. Saat Robert akan mengeksekusi lelaki tua yang merupakan seorang dukun itu, tiba-tiba saja angin berembus kencang. Hawa di tempat itu mendadak terasa panas. Robert menatap ke arah gadis yang tadi dia tolong, tapi tiba-tiba saja muncul kekuatan besar yang menghantam Robert dan Rowan hingga terpental. Lalu teriakan terdengar dan angin berembus semakin kencang. Robert masih berusaha untuk bertahan, matanya tajam menatap gadis itu. Perlahan-lahan Robert berusaha mendeteksi si gadis untuk menghentikan itu semua. Namun akibatnya Robert mulai mimisan. Hidungnya berdarah, tapi ia tidak menyerah dan memastikan ia masih berusaha mendekat. Setelah berhasil sampai di dekat gadis itu, Robert terpaksa memasung tubuhnya. Berhenti, kau bisa mati jika kau tidak bisa mengendalikan emosimu, ujar Robert seiring dengan ia memasung gadis itu. Angin besar yang kencang dan kekuatan besar yang tadi membuatnya terpental segera menghilang. Rowan, bawa dukun itu menjauh, aku akan mendalikannya nanti, ujar Robert yang masih menahan tubuh si gadis yang masih mencoba melepaskan diri. Aku tahu kau marah, aku pun juga pernah berada di posisimu itu, tapi terlepas dari itu semua, kau harus pikirkan dampak ketidakmampuanmu dalam mengontrol emosi.
Kau ingat, kita saat ini berada di mana, ha? Ujar Robert. Gadis itu tidak lagi memberontak. Ia diam dan sepertinya sudah menyadari kesalahannya. Ayo, aku antar kau pulang. Kau tenang saja. Kali ini aku tidak akan melepaskan dukun itu. Lanjut Robert. Setelah melepaskan pasungnya terhadap si gadis. Plak! Sebuah tamparan yang cukup keras mendarat di kepala dukun tua itu. Gara-gara kau, aku jadi sempat tidak makan. Dasar dukun sialan. Dukun itu menyeringai. Darah segar masih menetes dari mulutnya. Sial, masih bisa-bisanya kau tersenyum. Sebentar lagi kau akan mati anak muda. Sebelum kau membunuhku, maka kau yang akan mati lebih dulu. Kau pikir Robert akan membebaskanmu begitu saja, ha? Plak, plak, plak. Berkali-kali Rowan menampar dukun itu. Napas Rowan terdengar berat. Ia menatap Robert dan si gadis cantik yang mendekatinya. Bet, aku benar-benar kesal melihat manusia ini, Bet, ujar Rowan. Ranti, panggil seseorang yang langsung membuat mereka bertiga menoleh ke asal suara. Terlihat seorang lelaki mendekat ke arah si gadis. Robert dan Rowan memperhatikan si gadis dan lelaki yang baru datang itu. Robert menduga jika lelaki tersebut merupakan guru dari si gadis cantik itu. Robert menghela napas panjang. Ia menatap laki-laki itu. Kau pasti guru gadis ini kan? Aku sarankan untuk kau mengajarinya. Dan karena dia ini kesulitan mengontrol emosinya, dia meledak-ledak dan hampir saja mencelakai orang lain. Ranti terlahir istimewa dan baru akhir-akhir ini dia menyadari kemampuannya saat berada di alam sebelah. Seperti ini, dia masih dalam tahap belajar untuk mengendalikan kemampuannya yang terhubung Ranti dengan emosi. Jadi sebagai gurunya, aku meminta maaf atas masalah ini, ujar laki-laki itu. Iya, aku sudah tahu. Aku baru menyadarinya saat melihat kemampuannya tadi. Dari segi kemampuan gadis ini jauh di atas dukun itu. Hanya saja gadis ini terlambat untuk menggunakan kemampuannya. Emosinya lebih dulu memanipulasi dan dipermainkan oleh dukun itu. Makanya aku sarankan agar kau lebih mengajarinya lagi, agar dia bisa mengendalikan emosinya dengan baik dan menggunakan kemampuannya di saat yang tepat. Bukanlah seperti tadi, ujar Robert. Lelaki itu mengangguk. Ranti memberikan bambu kecil yang sudah diruncingi pada Robert, lalu berjalan ke arah dukun yang sudah tergeletak di tanah. Ia kemudian berjongkok dan langsung mengarahkan bambu runcing itu ke bagian perut si dukun. Luka menganga dari goresan bambu runcing itu. Kemudian Robert memasukkan tanah dengan tujuan agar luka si dukun tua tersebut tidak bisa disembuhkan dan dia akan tersiksa menjelang kematiannya. Kau tidak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang. Ini adalah hukuman untukmu, ujar Robert seraya berdiri. Ia bermaksud untuk mengajak Rowan pulang, namun ternyata Rowan sedang mengobrol bersama si gadis itu. Sepertinya mereka berkenalan dan berujung pada Rowan yang mengantarkan gadis itu pulang. Robert menghela napas panjang. Dia hanya geleng-geleng kepala melihat Rowan yang meninggalkannya tanpa mengatakan apapun. Robert membuka matanya. Dia melihat Rowan yang berada di sebelahnya masih belum bangun. Istri Pak Osang langsung mendekati Robert. Gimana keadaan suamiku? Tanya wanita itu. Robert menghela napas, kemudian kepalanya mengangguk. Aku akan melakukan pengobatannya dulu, ujar Robert, seraya mengambil sesuatu dari dalam kain pembungkus berwarna hitam. Di dekatnya, Robert kembali menyalakan perapian yang sudah padam. Ia menyasapi benda berbentuk botol kecil tersebut di atas perapian, lalu perlahan-lahan menuangkannya ke dalam kelapa yang sebelumnya sudah dibuka di bagian atasnya. Kemudian air kelapa tersebut Robert tuangkan di tangannya, kemudian diusapkan ke beberapa bagian tubuh Pak Ang. Tiba-tiba saja tubuh Pak Osang mulai bereaksi. Anggota keluarga yang melihat itu menunggu dengan penuh harap. Robert menghela napas panjang, lalu ia menghentikan ritualnya. Bukan hanya satu orang yang mengirimkan santet kepada Pak Osang. Aku tidak menyadarinya dari awal, karena itu santet yang ini baru menghilang dan ini baru muncul ke permukaan setelah santet sebelumnya menghilang, ujar Robert. Tapi suamiku masih bisa disembuhkan.
Tolong lakukan apapun untuk menyembuhkan suamiku. Aku akan membayar kalian berapapun itu. Robert kembali menghela napas panjang. Santet ini sejenis cuca prunus. Santet ini cuca prunus, dia menyerang langsung ke dalam organ-organnya. Sudah mulai rusak, tidak ada yang bisa aku lakukan lagi. Maafkan aku, Ibu. Pernyataan Robert membuat istri Pak Osang menjadi seketika histeris. Seiring dengan itu, Rowan terlihat membuka matanya. Kau bisa menyembuhkan suamiku kan? Tolong sembuhkan suamiku. Ishak, istri Pak Osang, seraya mendekat kepada Rowan. Rowan yang tampak kebingungan itu tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu ia menatap Robert. Salahku, aku tidak menyadari di awal. Andai saja aku menyadarinya, mungkin kita bisa menghentikan santet itu, ujar Robert. Darah mulai keluar dari hidung dan mulut Pak Osang, membuat Rowan terkaget. Robert bangun dan pergi meninggalkan Rowan yang masih dipegangi oleh istrinya Pak Osang. Bet, ini bagaimana, Bet? Ucap Rowan sedikit berteriak. Tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, Wan. Kita sudah terlambat, ucap Robert dingin. Kegagalannya semalam membuat Robert teringat akan kegagalannya dulu. Sudahlah, Bet, tidak usah kau pikirkan. Gagal itu normal bagi manusia. Kau itu juga manusia kan, bukan Tuhan, ujar Rowan seraya duduk di samping Robert di pagi itu. Tidak terhitung berapa banyak dukun putih yang menyaksikan kematian orang yang mereka tolong mati di hadapan mereka gara-gara aku. Dan kini aku merasakan itu. Rasanya benar-benar menyakitkan. Kegagalanku dalam menyembuhkan orang terus saja menghantuiku, Wan, cerita Robert. Rowan merangkul bahu Robert. Jangan hanya karena beberapa kali gagal kau langsung terbawa perasaan seperti ini, Bet. Kau juga harus ingat orang-orang yang sudah berhasil kau sembuhkan. Sekali lagi aku katakan, kita ini hanya manusia, bukan Tuhan yang maha sempurna tanpa kegagalan. Robert menghela napas panjang. Ia tersenyum meratap Rowan yang raut wajahnya tampak serius. Memangnya sejak kapan, aku mengaku sebagai Tuhan, ujar Robert. Itu kau serius? Kau tidak memahami maksud perkataanku, ujar Rowan dengan mata melotot, balik bertanya kepada Robert. Paham, aku hanya menggodamu, jawab Robert seraya beranjak dari duduknya. Bet, gadis itu namanya Maranti, Bet, kata Rowan seraya mengikuti Robert masuk ke dalam rumahnya. Orang tuanya pasti Panyesuan, ujar Robert menanggapi. Panyesuan atau Panggayatan. Bet, dia mengundang kita pergi ke acara pernikahan keluarganya. Kita ke sana yuk, Bet. Kemana? Tanya Robert. Rowan lalu memberitahu di mana desa tempat tinggal Maranti berada. Kau sendiri saja, Lawan. Aku ada kesibukan lain, ujar Robert. Kesibukan apa sih, Bet? Kau ini kan tidak sibuk apa-apa. Apa kau lupa? Ternak kita kalau ditinggalkan bagaimana nasib mereka? Kau kan bisa upah sidang untuk jaga ternak selama beberapa hari kita pergi. Aku malas menghadiri acara pernikahan seperti itu. Bet, siapa tahu kau di sana nanti akan bertemu jodohmu, Bet, ujar Rowan tetap bersikeras mengajak Robert untuk ikut. Aku sudah pernah ke sana. Gak ada yang istimewa di sana, sama saja seperti di sini. Sudahlah, kalau begitu aku akan pergi sendiri. Kapan kau berangkat? Hari ini, Bet. Robert mengerutkan alisnya. Serius? Iya, Bet, aku serius. Baiklah kalau begitu, nanti pergilah ke rumah temanku, dia damang di desa itu. Katakan padanya kalau aku yang menyuruhmu untuk menginap di sana, ujar Robert. Rowan mengangguk. Dan hari itu juga Rowan pergi ke desa Maranti, si gadis cantik pujaan hatinya. Setelah Rowan pergi, Robert juga memutuskan untuk pergi ke hutan. Hutan tetap menjadi favorit bagi Robert hingga saat ini untuk menenangkan diri. Robert berangkat dengan membawa alat-alat untuk berburu dan bekal untuk 2 hari ke depan. Siulan dari burung yang bertengger di dahan pepohonan menemani perjalanan Robert di hari itu. Singkatnya, setelah cukup lama bertahan, Robert memutuskan untuk beristirahat tempat
yang Robert gunakan untuk beristirahat itu terletak dekat sumber air dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Namun tak kenapa, tiba-tiba saja Robert merasakan dadanya mendadak terasa nyilu. Namun itu hanya sesaat, lalu menghilang. Robert menghiraukan apa yang terjadi barusan. Ia lalu merebahkan diri di atas karung bersih yang ia bawa dari rumah. Matanya terpejam, pikirannya melayang ke beberapa tahun lalu. Robert terbangun setelah kakinya terinjak oleh seseorang. Seseorang anak kecil berusia sekitaran 10 tahun yang berada di sebelahnya. Sepertinya anak itu terjatuh, telah tak sengaja menginjak kaki Robert. "Tadi siapa kau? Kenapa kau berada di tengah hutan seperti ini? Mana orang tuamu?" tanya Robert beruntun. Bukannya menjawab, anak itu malah menangis histeris. Alis Robert pun berkerut. "Aku bukan orang jahat, ayo mari aku bantu kau mencari orang tuamu," ujar Robert. Kemudian anak itu menggeleng. Robert menghela napas panjang. Matanya mengamati anak itu dan terlihat lebam biru di bagian bahunya yang terbuka karena baju yang dipakainya melorot. "Kau kesini sendirian?" tanya Robert. Anak itu menggeleng. "Jadi kau kesini dengan siapa?" tanya lagi. "Aku mau pulang," isak anak itu. "Di mana rumahmu?" Anak itu menyebutkan desa yang cukup jauh dari hutan itu, jauh sekali. "Jadi kau kesini dengan siapa sebenarnya? Dan kenapa sekarang kau sendirian berkeluyuran di tengah hutan begini?" "Aku mau dibawa ke perbatasan lewat hutan ini dan katanya aku mau dijual." Robert terdiam, matanya menatap anak itu dengan tajam. "Kau tidak berbohong kan?" Anak itu mengangguk. Robert berpikir sejenak. Kalau memang anak itu adalah anak korban penculikan, tentu saja Robert tidak bisa diam diri. Dia harus memberikan pelajaran pada orang-orang itu. Setidaknya biar kepala adat yang memberikan hukuman kepada mereka. "Kamu sudah makan?" tanya Robert. Anak itu menggeleng. "Ya sudah, kamu makan dulu ya. Setelah itu baru kakak antaran kamu pulang," ujar Robert. Anak itu mengangguk. Sepertinya ia masih takut kepada Robert. Robert memperhatikan anak itu. Dia makan dengan sangat lahap. Dilihat dari cara makannya, anak itu sepertinya sangat kelaparan. Robert menghela napas panjang. "Kamu tinggal sama siapa di rumah?" tanya Robert. Nenekku mati dan amaiku kawin lagi. Dari kecil aku sudah diasuh oleh nenek," jawab anak itu sambil terus makan. Lagi-lagi Robert menghela napas. Namun baru saja dia akan bertanya, beberapa orang tiba-tiba muncul. Si anak nampak ketakutan, tubuhnya gemetar. Ia sama sekali tidak berani menatap orang-orang itu. "Ada apa ini?" tanya Robert seraya beranjak dari duduknya. "Seharusnya kami yang bertanya, ha? Siapa kau? Kenapa bisa bersama dengan keponakan kami? Apa kau bermaksud menculiknya?" Robert tersenyum sinis. "Oh, jadi begini rasanya mendengar maling teriak maling secara langsung," ujar Robert tersenyum. "Heh, apa maksudmu? Anak ini, kenapa kalian membawanya ke sini, ha? Terserah kami, dia itu keponakanku. Sama sekali tidak ada urusannya denganmu." Salah satu orang itu mendekat dan hendak menarik tangan anak itu. Namun dengan cepat Robert menantang orang tersebut lalu mendorongnya dengan kasar. "Heh, berani-beraninya kau kembalikan tidak keponakan kami sebelum kami berlaku kasar padamu. Aku tidak akan membiarkan kalian membawa anak ini. Kalian bisa membawanya bersama dengan syarat. Kalian bisa membuktikan kalau anak ini memang benar keluarga kalian. Sebelum itu, ayo kita pergi menghadap kepala adat lebih dulu," ujar Robert. Orang-orang itu saling tatap satu sama lain. "Hah? Kami tidak ada waktu lagi. Lagi pula anak itu memang keponakan kami. Jadi apalagi yang harus kamu buktikan, ha?" Setelah perkataan seperti itu, orang-orang tersebut tiba-tiba saja menjarang Robert. Namun meskipun harus melawan beberapa orang, tampaknya Robert tidak kesulitan. Malah lawan-lawannya lah yang semakin terdesak. Satu persatu dengan mudah lawan-lawannya Robert tumbangkan. Robert lalu mengikat mereka semua, bermaksud membawa mereka pulang ke desa.
Anak itu memegang tangan Robert. Sepertinya kini ia sudah benar-benar percaya kepada Robert. Anak itu tersenyum menatapnya. Singkat cerita, setelah Robert sampai di desanya, ia lantas menyerahkan orang-orang tersebut kepada kepala adat. Lalu Robert memutuskan untuk mengantar anak kecil itu pulang ke desanya. Meski pada awalnya hal itu ditentang orang-orang, namun Robert tetap bersikeras. Aku harus memulangkan anak ini sekarang. Dia tinggal bersama neneknya. Neneknya bisa mati karena sakit memikirkan anak ini. Kalau urusan kesaksian dan lain-lain, kalian kan bisa menemui anak ini di desanya. Alih-alih menahan anak ini di sini, apa itu sangat sulit bagi kalian, ha? Ujar Robert. Lewat tengah malam balura, Robert sampai di rumahnya. Dia merebahkan tubuhnya. Matanya terasa berat sekali. Tidak butuh waktu lama, Robert lantas tertidur. Di dalam tidurnya Robert bermimpi bertemu dengan orang yang sama yang beberapa waktu lalu pernah hadir di dalam mimpinya. Juga lagi-lagi dia hadir mengancam bahwa Rowan akan dibunuhnya dalam waktu dekat. Robert terbangun dengan keringat dingin membasahi wajahnya. Napasnya terasa berat. Robert segera memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya. Dia berniat ingin melihat bagaimana keadaan Rowan di sana. Beralih kepada Rowan. Pagi-pagi sekali dia pergi ke rumah Marati. Namun di sana ia bertemu dengan dua orang laki-laki yang salah satunya merupakan guru dari Marati. Mereka sedang menikmati kopi panas di teras rumah. Laki-laki yang merupakan guru dari Ranti itu mengenali Rowan dan akhirnya Rowan berkenalan secara langsung dengan orang-orang itu. Lelaki yang bernama Rustam yang tak lain adalah ayah dari Maranti itu nampak cukup tertarik dengan kedatangan Rowan. Setelah berkenalan, Rustam lalu bertanya, bagaimana Rowan bisa bertemu dengan Maranti dan lain-lain. Bahkan tak sungkan ia bertanya tentang latar belakang Rowan dan dengan sejujurnya Rowan pun menceritakan semuanya kepada ayah Maranti. Laki-laki itu mengangguk meski pada awalnya raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Namun beberapa saat kemudian ia mengangguk. Ya, aku pun mungkin akan melakukan hal yang sama jika berada di posisi kita semua sama. Masa lalu, kita tidak bisa berhak menghakimi masa lalu orang lain. Kau sudah sangat kuat dan sangat tabah. Bisa bertahan sampai sekarang. Kau begitu kuat, nak. Ujar lelaki yang bernama Rustam itu. Rowan merasa tersentuh dengan perkataan laki-laki itu. Rustam pun lalu lanjut bercerita tentang perjalanan masa muda Rustam yang mengandung gelak tawa Najam dan juga Rowan. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai ibunya Ranti. Setelah ibunya Ranti masuk ke dalam rumah, mereka bertiga pun kembali mengobrol hangat sambil sesekali bersenda gurau. Hei Bet, mau kemana kamu Bet? Tanya Sidang saat melihat Robert memasang mesin cheese-nya. Mau memancing, jawab Robert tanpa menoleh ke arah Sidang. Oh iya, kabar penculik itu bagaimana? Tanya Robert pada Sidang yang sedang gosok gigi. Oh, sudah diserahkan ke polisi Bet. Selanjutnya polisi yang akan mengurusnya, jawab Sidang. Kamu langsung pergi Bet? Rowan kemana? Tanya Sidang. Iya, Rowan sedang menghadiri undangan pernikahan, jawab Robert selaya melepaskan tali penambat perahunya yang terikat pada paku. Oh begitu, pantas saja, kan biasanya dia selalu menempel sama kamu Bet. Robert hanya tersenyum, lalu ia menghidupkan mesin perahunya itu dan lanjut meninggalkan lanting tersebut. Robert merasa pikirannya sangat kacau, bukan karena ia gagal menyelamatkan orang, tapi juga merasa was-was setelah mendapatkan ancaman tentang Rowan lagi. Bagaimanapun dingin dan kasarnya sikap Robert terhadap Rowan, namun selama ini tidak bisa dipungkiri, dia juga sangat menyayangi adik angkatnya itu. Dan tentu saja, dia tidak ingin terjadi hal-hal buruk pada sang adik. Robert melempar panci yang sudah diberi umpan, dan tidak berapa lama kemudian, dia merasakan tarikan yang cukup kuat dari bawah air. Setelah beberapa saat akhirnya, ikan tadi terus melawan saat akan diangkat ke permukaan. Pun akhirnya mulai melemah. Robert berhasil mengangkat ikan bangku sebesar 3 kg itu ke atas perahu cheese miliknya.
Senyum puas terpancar di wajah Robert. Sore itu, harinya Robert pulang dengan membawa berbagai macam ikan yang didapat dari hasil memancing. Malam itu Robert memasak kuning ikan bau yang hanya tinggal bagian kepalanya itu. Karena bagian dagingnya sudah ia jual bersama dengan ikan-ikan lain hasil pancingannya siang tadi. Selesai makan, ia duduk-duduk santai sambil menikmati segelas kopi di teras rumahnya. Dadanya kembali terasa ngilu, namun kali ini waktunya jauh lebih lama dibandingkan dengan apa yang ia rasakan sebelumnya. Robert mencoba menarik napas panjang, lalu mengembuskannya secara perlahan. Dari arah jalan terlihat 2 senter yang mengarah kepadanya. Robert menyipitkan mata karena silau akan cahaya senter itu. "Robert," bangis seseorang yang suaranya tidak begitu asing di telinga Robert, yaitu adalah RK, kekasih dari Agnesia. "Ada apa malam-malam kemari?" Robert bertanya-tanya. "Ada apa?" tanya Robert seraya beranjak dari duduknya. "Aku butuh bantuanmu, Bet," ujar seseorang. Suara cukup asing bagi Robert. "Siapa kau?" tanya Robert seraya mengangkat tangannya untuk menghalangi cahaya senter yang diarahkan ke wajahnya. "Ini suami Mia, Bet," ujar RK menjelaskan. "Dek, apa yang bisa kubantu?" tanya Robert. Suaranya bergetar. Istriku sakit. Aku rasa terkena serangan gaib dari bawahanku." Alis mata Robert mengkerut. Jantungnya berdetak tidak karuan. "Kalian tunggu di sini sebentar. Aku akan segera kembali," ujar Robert, lalu bergegas merebut senter milik RK dan berlari dengan kencang menuju rumah Sidang. Untuk saat itu Sidang masih ada di rumah. "Dang, aku titip rumah dan ternakku. Ini kunci rumah dan ini kunci kandang ternakku. Kau cukup jagakan untukku sampai Rohan pulang." "Iya." Sidang yang saat itu sedang makan tampak tergesa-gesa mengunyah makanannya. "Memangnya kau mau kemana, Bet?" tanya Sidang. "Mengobati orang di luar daerah," jawab Robert singkat. Lalu ia bergegas keluar dari rumah Sidang dan kembali berlari menuju rumah. Setelah menyiapkan barang bawaannya, dengan cepat Robert langsung mengajak kedua tamunya itu untuk berangkat. "Sekarang?" tanya RK. "Iya sekarang, jangan sampai terlambat," jawab Robert seraya mengunci pintu rumahnya. Suami Mia hanya menurut saja. Ia tidak bertanya lebih lanjut kepada Robert. Mungkin dia segan. Sepanjang perjalanan Robert merasa tidak tenang. Ditambah lagi rasa ngilu pada jantungnya yang semakin terasa. "Apa kau baik-baik saja?" tanya suami Mia kepada Robert yang terlihat memegangi dada sebelah kirinya. "Tidak apa, lanjut saja perjalanannya," ucap Robert sambil menghela napas panjang. Entah kenapa jantungnya tiba-tiba terasa sakit seperti itu. "Mia," gumam Robert hampir tidak terdengar. Akhirnya mereka pun tiba di rumah Mia. Di sana terdapat banyak keluarga, tidak terkecuali keluarga Mia. Di mana Mia?" tanya Robert. "Itu ada di dalam, Bet." "Bet, kau pucat sekali. Apa kau baik-baik saja?" ujar Pak Erlangga. Robert mengangguk. Dia pun langsung masuk ke dalam sebuah kamar dengan diantar oleh suami Mia. Di sana Mia terbaring lemah dengan bibir yang membiru. Napas Robert terdengar tidak beraturan dan dadanya pun semakin terasa sakit. Robert mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk ritual pengobatan. Tidak berapa lama kemudian, asap kemenyan mulai tercium memenuhi ruangan. Selain suami Mia, orang lain dilarang untuk masuk oleh Robert. Robert membuka bajunya, kulitnya yang putih dan badannya yang kekar membuat suami Mia menunjukkan ekspresi tidak senang. Robert tidak mempedulikan itu. Dia hanya fokus untuk mengobati Mia, perempuan yang sedari dulu hingga kini masih disayanginya. Robert mulai memejamkan mata dan tiba-tiba Robert terbatuk. Beberapa saat kemudian Robert membuka matanya. Dia menatap suami Mia yang duduk di sudut ruangan. "Mia terkena santet jenis sungkung uhat. Santet jenis ini menyerang urat dan saraf dari korbannya. Mia sudah berada di dalam tahap kedua. Jika terlambat sekali saja, kurasa dia tidak akan selamat," ujar Robert. "Berarti masih ada harapan kan?" tanya suami Mia. Robert mengangguk.
Aku akan usahakan, aku mohon izinmu untuk menyentuh Mia. Suami Mia mengangguk. Ya, aku izinkan. Selama itu untuk pengobatan istriku, ucapnya. Robert pun mengangguk. Kali ini dia benar-benar hanya fokus. Dia tidak boleh mencampur adukan perasaan ke dalam proses pengobatan itu. Sebelum memulai ritual itu, Robert terlebih dahulu menghela napas panjang. Ritual dimulai bukan hanya mengembalikan santet itu, tapi Robert juga memilih untuk menyerang dukun yang ditugaskan untuk mengirim santet tersebut kepada Mia. Wajah Robert merah, ia benar-benar marah. Kemarahannya itu membuat Robert mengambil keputusan yang nantinya akan ia sesali. Di dalam pertarungan itu Robert berhasil menghabisi dukun tersebut dan tanpa ampun. Ia juga mengirimkan santet balasan pada orang yang mengutus dukun santet itu untuk menyakiti Mia. Pada akhirnya Mia memang berhasil disembuhkan oleh Robert. Namun di sisi lain, Robert sudah mengingkari janjinya sendiri untuk tidak menggunakan ilmu hitam lagi. Tinggallah di sini sampai Mia bangun, ujar suami Mia. Ketika mendengar Robert akan pulang saat itu juga, Robert menggeleng. Aku harus pulang, istrimu sudah baik-baik saja. Dia kini sudah terbebas dari santet, ucap Robert. Terima kasih banyak, sama-sama, jawab Robert dengan bibir tersenyum. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan apa yang sudah ia lakukan. Aku mengatakan anak itu tidak bisa mengontrol emosinya. Ternyata aku jauh lebih parah, gumam Robert. Seraya menatap keluar jendela bus yang akan membawanya pulang. Robert menarik napas panjang dengan mata terpejam. Saat dia terlelap, lagi-lagi mimpi ancaman itu muncul. Namun kali ini, Robert memutuskan untuk tidak tinggal diam. Dia akan melacak dukun itu dan jika ada kemungkinan, maka dia akan langsung menyerangnya. Sampai Robert di rumah, terlihat sidang yang baru saja selesai memberikan makan babi-babi peliharaan milik Robert. Kau sudah pulang, Beth? Iya, aku bahkan tidak menginap di sana. Hanya lama di perjalanan saja, jawab Robert sambil membuka pintu. Beth, kau baik-baik saja, Beth? Tanya Sidang. Iya, Rowan belum pulang, tanya Robert pada Sidang. Lelaki itu menggeleng. Robert menghela napas panjang. Lama sekali dia, gumam Robert. Lalu ia masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian ia keluar lagi dengan tersenyum menatap Sidang yang sudah mau pulang. Sidang, panggil Robert. Ya, maaf, aku baru ingat. Ini ucapan terima kasihku. Terima kasih, Adang. Terima kasih banyak. Kau sudah menjaga ternak dan juga rumahku. Sidang mengambil uang yang diberikan oleh Robert. Bibirnya tersenyum. Wah, banyak sekali. Makasih. Ini bisa aku pakai modal judi nanti malam. Jangan kau berjudi. Kau tidak akan pernah menang. Lebih baik uang itu kau berikan pada ibumu. Jauh lebih bermanfaat dibanding untuk modal judi, ujar Robert. Sidang pun mengangguk lalu berpamitan untuk pulang kepada Robert. Robert membaringkan tubuhnya, matanya menatap langit-langit kamar. Tangannya mengelus dada kirinya. Entah kenapa setelah Mia terbebas dari santet itu, Robert pun sudah tidak merasakan nyilu lagi di bagian jantungnya. Apakah ini ada kaitannya dengan janji itu? Batin Robert. Hening. Tiba-tiba saja Robert bangun. Ia mendadak khawatir dengan Rowan. Tidak, acara pernikahan apa yang selama itu? Jangan-jangan terjadi sesuatu pada Rowan. Aku harus pergi ke sana, ujar Robert. Alhasil hari itu juga Robert pergi menuju ke desa Rati. Dia tidak peduli meski harus kemalaman di jalan. Baginya yang terpenting saat itu adalah menjemput Rowan. Ya, saat itu Rowan sedang asik membantu keluarga Amang Tagu untuk memasak makanan. Makanan duluan, kamu belum makan kan? Kata Maranti pada Rowan. Kamu kesini untuk mengingatkan aku makan? Tanya Rowan dengan bibir tersenyum. Iya, kata si Sulis kamu belum makan. Ayo makan dulu. Senyum Rowan semakin merekah mendengar jawaban Ranti. Apa mungkin dia sudah mulai menyukaiku? Rowan membatin. Rowan, ayo, kok malah bengong? Ajak Ranti seraya menarik baju Rowan menjauh dari kawah besi tersebut. Dek, dek, jantung Rowan berdekuk tak karuan. Nah,
ini kubawakan masakan mamaku. Siapa tahu kamu ingin mencicipinya, ujar Ranti seraya membukakan rantang makanan. Wah, masakan mamamu pasti enak ya. Dengan bibir tersenyum, Ranti menyodorkan nasi ke dalam piring untuk Rowan. Ini makan dulu biar enak, soalnya acaranya nanti sore baru selesai. Habis ini kita nyumbang lagu yuk. Rowan tertawa kecil. Aku tidak bisa bernyanyi, Ran. Masa? Kamu kalah sama aku? Tuh, lihat, abahku berduet sama penyanyinya, kata Maranti seraya menunjuk ke arah panggung. Rowan hanya bisa tersenyum. Ranti, nanti ajak temanmu. Kita semua berkumpul untuk dipoto ya, ujar Amang Tagu yang baru muncul. Matanya tampak merah, mungkin dia habis menangis. Tuh kan, apa yang aku bilang? Nanti kamu ikut foto ya, ucap Ranti. Rowan pun mengangguk. Sayang, di acara seramai ini kakakku gak bisa pulang, gumam Ranti. Selesai Rowan makan, mereka pun lalu naik ke atas pelaminan untuk berfoto bersama As dan istrinya. Istri As tampak sangat cantik dan juga anggun dengan baju pengantin khas Dayak berwarna merah, dilengkapi dengan bulu burung dipasang di rambut sebagai hiasan. Begitu juga dengan As yang tampak sangat gagah dengan pakaian adat Dayak yang dikenakannya. Ayo berfoto anak-anak, ujar Rustam seraya merangkul bahu Rowan dan Ranti. Bersama ibunya, Ranti berada di sebelah. Rowan, Ranti tersenyum. Ia merasa seperti mendapatkan keluarga baru saat berada di tengah keluarga Ranti yang baik itu. Wah, foto-foto tidak menungguku, ujar suara yang sangat asing bagi Rowan saat ia menoleh terlihat seorang laki-laki, mungkin sebaya dengannya, naik ke atas pelaminan. Di punggung lelaki itu masih tergantung tas. Kawang, panggil Maranti dengan bibir tersenyum mereka. Rowan menganggukkan kepalanya. Oh, jadi ini kakak yang Maranti ceritakan itu, batinnya. Lelaki bernama Awang itu lalu memeluk Ranti, kemudian Rustam, dan tidak lupa juga ia memeluk pengantin laki-laki. Selamat ya atas status barumu, As. Sebentar lagi mungkin aku akan memanggilmu dengan sebutan Amai, ujar Awang yang langsung mengundang gelak tawa semua orang yang berada di atas pelaminan. Tidak terkecuali Rowan. Setelah itu mereka berfoto bersama. Lagi kali ini ada Awang juga yang ikut. Selesai berfoto-foto, mereka pun turun dari pelaminan. Di situ, Rustam lantas memperkenalkan Rowan kepada Awang. Rowan, ujar Rowan sambil tersenyum dan mengulurkan tangan. Awang, kau siapanya adikku? Kenal dari mana sama adikku? Kau sepertinya naksir ya sama adikku. Rowan terdiam bingung harus menjawab seperti apa. Kak Awang jangan begitu dong. Kok malah diinterogasi kayak penjahat aja deh, ujar Ranti. Lalu menarik tangan Rowan menjauhi Awang. Maaf ya Wan, kakakku memang dia begitu. Dia itu selalu berlebihan, makanya temanku banyak yang gak suka sama dia, ujar Ranti setelah mereka menjauh dari Awang. Ya tidak apa-apa, mungkin aku pun jika memiliki adik perempuan, aku pun pasti akan berlaku seperti itu, ujar Rowan seraya menatap wajah Ranti yang hari itu terlihat jauh lebih cantik dengan menggunakan make up. Tiba-tiba saja Ranti terdiam, matanya melotot menatap banyak orang yang menyeramkan yang muncul di tengah-tengah pesta pernikahan. Rowan pun merasakan hawa yang sama. Perasaannya mendadak tidak enak. Apa kau juga merasakannya, Ranti? Tanya Rowan. Iya, mereka banyak sekali, jawab Ranti. Tiba-tiba saja terdengar teriakan dari salah satu tamu. Jin itu masuk ke dalam tubuh orang itu, Rowan, ujar Ranti panik. Dan cerita pun selesai. Ya. Oke teman-teman, itulah cerita yang saya bawakan kali ini. Kisah Robert, Tukun Sakti dari Kalimantan. Dan nantikan cerita lanjutan dari kisah Robert. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para sahabat yang sudah mampir ke channel ini. Sampai berjumpa di kisah berikutnya. Wassalam.